Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Saya Riko Wijaya. Hari ini kita akan ngebahas tentang sorting. Oke, secara singkat, sorting itu artinya kan pengurutan. Nah, dalam pemrograman, banyak algoritma-algoritma sorting seperti bubble sort, quick sort, dan lain-lainnya. Dan sekarang saya akan membahas tentang quick sort. Quick sort itu dikenal sebagai partition exchange sort, bahwa partition itu adalah pembagian dan exchange sort itu penukaran. Jadi dibagi dulu lalu nanti ditukar-tukar. Seperti itu kurang lebih ya. Dan algoritma ini dikembangkan oleh Tony Hoare yang adalah ilmuwan dari Inggris yang sudah berkecimpung di bidang ini sekarang sepertinya udah 83 tahun. Nah, algoritma ini termasuk algoritma divide and conquer. Jadi divide itu artinya dibagi dan conquer itu artinya lebih kepada ditaklukkan. Jadi istilahnya ada sebuah masalah lalu dibagi-bagi lagi sebagai masalah-masalah kecil dan masalah-masalah kecil itu diselesaikan lalu nanti digabungkan lagi. Seperti itu kurang lebih. Oke, sebelum masuk ke contohnya mungkin kita bisa lihat untuk analoginya. Jadi anggap kita punya barisan dari 5 orang. Jadi 5 orang ini anggap waktu kita masih SD lah ya. Biasanya kan kalau upacara itu disuruh baris. Algoritma sorting itu seperti ini. Gurunya nyuruh A, B, C baris dulu ini di sini atau anak-anaknya disuruh sadar sendiri. Yang pendek di depan, yang tinggi di belakang. Pasti kan lebih cepat yang anak-anaknya pribadi itu sadar diri gitu. Atau enggak bisa juga ketua kelasnya disuruh untuk menjadi patokan bahwa dia itu adalah ketua kelas dan dia itu diberikan tanggung jawab untuk mengatur anggota-anggota kelasnya dan anggota kelasnya itu yaitu disuruh sadar diri dan ketua kelasnya itu kita beri nama aja yang kita tunjuk ini pivot. Kenapa disebut pivot? Itu anggap ketua kelasnya itu tingginya itu tengah-tengah lah, nggak lebih gede dan nggak lebih kecil. Dan dia ngomong gini, teman-teman yang badannya lebih pendek daripada aku berdiri di sebelah kiri, di sebelah kiri ini di sini ya. Nah, yang badannya lebih besar daripada aku atau lebih tinggi berdiri di sebelah kanan. Akhirnya mereka cek-cek diri sendiri dulu, oh aku lebih tinggi dari mana ya? Lebih tinggi dari dia nggak ya? Nah, kita warnain lah si ketua kelasnya. Nah, terus kita kasih dua variabel di pojok kiri dan di pojok kanan. Variabel ini ditujuin untuk mengecek apakah si I itu lebih besar daripada pivot atau J lebih kecil daripada pivot. Kurang lebih kayak gitulah. Dan variabel I ini kita pakai untuk mencari orang atau anak-anak yang badannya itu lebih besar daripada pivot. Dan J kita pakai untuk mencari orang-orang yang badannya lebih kecil daripada pivot. Gitu. Jadi kita cek dulu, I lebih besar dari pivot nggak? Iya, kita lihat nih tingginya aja udah beda nih. Tuh. Apakah J lebih besar dari pivot? Enggak, ini badannya lebih gede kan daripada pivot. Maka J dikurangin atau artinya bergeser ke kiri gitu. Nah, sudah bisa lihat. Nah, jadi dicek lagi sekarang. I udah lebih besar dari pivot belum? Udah. Dan J apakah udah lebih kecil dari pivot? Udah. Akhirnya J sama I bertukar tempat. Nah, sekarang udah dilihat nih. Si anak ini udah di depan, di sebelah kanan dari ketua kelas ini gitu. Dan ini udah tersortir kan dari pivot atau ketua kelasnya. Lihat temennya, oh ini oke lebih tinggi dari ini. Temennya lagi lebih tinggi, ini yang paling tinggi gitu. Nah, sekarang karena yang belakang itu udah tersortir, dicek lagi nih. J dikasih kepada pivot. Kalau J-nya sama dengan pivot, buat apa gitu? Geserin aja lagi gitu. Dan digeser kepada yang temannya yang lebih kecil. Nah, sekarang kita cek lagi. Apakah I lebih besar dari pivot dan J lebih kecil dari pivot? Iya. Tapi sekarang udah nggak gini kasusnya.
karena mereka yang sebelah kanan ini udah tersortir, dari tengah ini, dari ketua kelas ini udah tersortir, ketua kelasnya ngomong, kan kalian tuh belum belum bener barisnya. Nah sekarang aku kasih eh, pivot aku ini kepada variabel yang i. Oke, kita kasih aja dulu. Nah, kita tentukan si anak yang paling depan ini menjadi pivot sekarang. Pivot itu artinya istilahnya orang anggap dia tuh orang yang udah aku udah paling bener di sini duduknya. Tapi apakah emang dia lebih benar atau enggak? Nah, untuk mencari tahu apakah dia benar atau enggak, kita pakai komparasi dari I sama J ini dengan pivot ini. Nah, sekarang kita cek apakah I lebih besar sama dengan pivot? Iya. Apakah J lebih kecil daripada pivot? Iya. Kalau kondisinya itu benar, di mana I itu sama dengan pivot atau lebih besar dari pivot, dan J itu lebih kecil dari pivot, maka mereka bertukar tempat. Nah, sekarang tukeran. Oke, dan hasilnya barisan ini udah tersortir gitu. Anak-anak itu udah benar barisnya. Jadi dari kecil ke besar gitu. Oke, kurang lebih analoginya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Oke, nilai pivot itu bisa ditentukan dari nilai yang mana aja. Jadi pivot tuh nggak harus yang ketua kelasnya yang istilahnya tingginya di tengah-tengah. Nggak harus itu, yang paling kecil juga boleh. Yang paling tinggi duluan juga boleh. Itu kadang bisa menjadi backfire ke algoritma juga. Kadang bisa bekerja sesuai namanya quick sort, bisa bekerja dengan cepat dan kadang bisa bekerja dengan lama juga. Itu penentuan itu bisa dari mana aja. Dari nilai pertama maupun nilai median, tapi biasanya dari median yaitu yang nilainya di tengah-tengah. Nah, dalam kasus ini kita pakai variabel i untuk mencari nilai yang lebih besar dari pivot. Dan variabel j kita gunakan untuk mencari nilai yang lebih kecil dari pivot. Jadi kita bisa bilang gini, kalau I udah ketemu sama anak dengan badan yang lebih gede daripada si ketua kelasnya itu, jadi si anak yang badannya lebih gede daripada ketua kelas itu pegang nilai I ini, variabel I. Dan variabel J, kalau misalnya masih dipegang sama badan yang lebih besar, kasihin ke anak yang lebih kecil gitu. Nah, nanti si anak yang lebih kecil itu, dia kan lebih kecil daripada ketua kelasnya. Dia suruh pegang aja nilai variabel J ini. Oke, jadi kita lihat step pertama. Tentukan pivot itu adalah nilai yang paling kiri atau low. Di sini kiri itu low, kanan itu high. Anggap kayak gitu ya. Nah, pivot itu udah di-assign pada array di index 0 ini. Jadi low, kenapa paling kiri itu low dan paling kanan itu high? Karena indeks yang paling kecil itu kan 0. Artinya yang paling kiri gitu kalau di dalam penggambarannya lah ya. Nah, yang high itu yang indeks yang paling besar. Kita lihat ini kalau ini ada 10 elemen dalam satu array. Nah, array ini kita lihat nih, belum elemen-elemen ini belum tersorting. Nah, sekarang kita mau sorting. Gimana caranya? Saya akan jelaskan. Nah, di sini kita pakai I itu untuk mencari nilai yang lebih besar daripada pivot dan J itu lebih uh, untuk mencari nilai yang lebih kecil daripada pivot. Nah, kondisinya kayak gini. Kalau I itu lebih kecil sama dengan pivot, maka I itu harus ditambah. Artinya posisi indeksnya I itu harus ditambah. Kita lihat nih, kita cek I itu lebih kecil sama dengan pivot nggak? Pivotnya berapa? 50. Kita anggap yang warna merah ini atau angka 50 ini itu pivot. Kita warnain pivot itu warna merah ya. Nah, iya, variabel I itu lebih kecil sama dengan pivot. Sama nih sama pivot. Nah, kalau gitu ya udah indeks I ini ditambahin ke kanan. Artinya dari ini indeks 0 ditambah 1 jadi posisi I akan ada pada indeks 1. Dan kita cek dulu sebelum beranjak ke nilai nomor 2 ini ya. Kita cek dulu apakah J itu elemen yang dipegang sama J ini itu lebih kecil dari pivot nggak? Iya. Oke, jadi diam aja dulu, diamin J ada di situ gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke nomor 2, langkah nomor 2-nya. Kita lihat I sudah di-assign pada indeks 1 dan kita cek
apakah 100 ini lebih besar daripada 50? Iya. Dan apakah J sama dengan 40 atau elemen 40 ini lebih besar daripada 50? Iya juga. Nah, kondisinya udah bener nih. Nah, akhirnya kita tukerin elemennya. Nah, dilihat di tahap nomor 3, ditukar elemennya. 40 pindah ke depan dan 100 pindah ke belakang. Nah, kurang lebih kayak gitu eh, cara kerjanya quicksort yang paling pertama gitu ya. Nah, kita kasih warna hijau biar itu artinya nilainya udah ditukar. Oke, berlanjut. Nah, karena udah ditukar nilainya, ya I ditambah lagi. J juga dikurangin dari indeksnya 0, indeks 9 dikurangin jadi J itu disimpan di indeks 8. Oke, kita lihat lagi nih. Kita cek I sudah ada di variabel elemen 60 di indeks ke 012. Udah di indeks kedua dan J pada indeks 8 ini nilainya itu 20. Kondisinya benar nggak? Benar. Nah, kalau kondisinya benar, kita istilahnya divisualisasikan dengan tanda panah ini. Artinya disuruh tuker. Oke, akhirnya mereka tukeran tempat tuh. Yang 20 awalnya di indeks 8, 60 awalnya di indeks 2, pindah. Dilihat di tahap 5 ini. Dilihat tuh, pindah. 20 di depan dan akhirnya 60 di belakang. Tapi ini belum tersortir. Nah, itu kita bahas nanti ada tahap selanjutnya. Kita intinya sampai mereka tukeran dulu, sampai I-nya udah di sini dan J-nya udah di sini. Sampai I sama J itu udah tukeran tempat lah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Di tahap ke-6, kita lihat apakah I sudah lebih besar daripada 50? Iya, 90 nilainya. Kalau apakah J lebih kecil daripada 50? Enggak, 70 nilainya. Oh, ya udah kalau gitu nilai J ini harus ditukerin dikurangin indeksnya lagi. Karena dia ini kan enggak, kondisinya masih false nih, kondisinya belum belum benar. Yang dimana J itu masih menilai 70. 70 itu lebih besar daripada 50. Akhirnya tahap ketujuh, nah J itu berpindah kepada indeks ke 7 yang memiliki nilai 10. Dan sekarang di sini kondisinya udah benar. 10 lebih kecil dari 50 dan 90 lebih besar daripada 50. Karena kondisinya benar, tukeran tempat. Oke, udah tukeran tempat nih. Nah, sekarang lanjut ke tahap ke-9-nya. Tahap ke-8-nya mereka udah tukeran tempat. Akhirnya indeks I ini bertambah lagi kepada indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 dan J berkurang lagi kepada indeks 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi pada tahap 9. Nah, sekarang kita komparasiin dulu. 30 itu memegang nilai I, variabel I, dan 80 memegang variabel J. Kalau I itu kan tadi kita pakai untuk mencari nilai terbesar dan kondisi variabel J ini kita pakai untuk mencari nilai yang lebih kecil daripada 50. Ini kan masih false nih. Akhirnya ya udah J itu gerak lagi, I gerak lagi. Artinya variabel ini kalau misalnya belum ketemu sesuai kondisinya ya terus gerak gitu, terus dilemparin. Udah dilemparin nih, akhirnya kan bertukar tempat tuh. Lihat nih, bertukar tempat. Dimana awalnya tadi kita bisa lihat I itu punya 30 awalnya dan J itu punya 80. Sekarang J itu punya 30 dan I punya 80. Nah, kita lihat tadi awalnya J dari sini sekarang udah istilahnya mereka udah berpapasan terus mereka lanjut terus. Nah, kalau kondisinya udah gini, nah kita lihat tuh, maka pivot akan bertukar dengan J. Kalau I lebih besar dari J, maka elemen yang udah diperiksa semua elemen ini udah diperiksa artinya. Nah, lalu pivot akan bertukar dengan variabel J ini. Karena I itu sekarang nilainya sudah lebih besar, indeksnya udah lebih gede daripada indeks J. Begitu.
Nah, maka dari itu pivot ini, posisi pivot ini tukeran sama posisinya J. Lanjut. Nah, sekarang kita tukeran pivot sama J, jadi 50 pindah ke 30 dan 30 pindah ke posisi 50 yang dimana 30 ini nanti jadi bertempat di indeks 0. Nah, udah tukeran sekarang. Jadi pada langkah 12 ini kita lihat ada yang sebelah kiri ini belum begitu tersortir, tapi yang awalnya udah tersortir. 30 sama 40 udah tersortir, dan di sini yang ini juga masih belum tersortir ya. Nah, gimana nih caranya sekarang? Tadi kita udah tahu kalau algoritma quicksort ini itu adalah divide and conquer. Karena masalah pertamanya gitu istilahnya ya. Pivot ini kan udah menemukan tempat sebenarnya dia. Oh, aku sebenarnya bukan di depan tadi, harusnya aku di sini. Nah, pivot itu menjadi nilai mediannya anggapannya. Jadi di sini tuh nilainya harus lebih kecil daripada 50, di sini harus lebih besar daripada 50. Benar, semuanya ini nilai-nilai ini, elemen-elemen ini lebih kecil daripada 50. Dan ini udah lebih besar dari 50. Kita lanjut bahwa mereka itu harus di conquer lagi, di divide lagi. Nah, nilai J adalah nilai yang sudah tersortir atau nilai partitioning position. Maka tersisa langkah mensortir bagian kiri atau yang lebih kecil dari pivot dan bagian kanan atau yang lebih besar daripada pivot. Jadi recursively applied on the left side and the right side. Artinya quicksort ini berfungsi sebagai rekursif juga pada bagian kiri dan bagian kanan. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan tadi itu juga bakal dilakukan pada bagian kiri dan bagian kanan. Kalau masih belum ngerti, kita lihat aja lanjutannya. Nah, sekarang kita bagi gitu. Yang sebelah kiri ini kita warnain warna oranye. Yang sebelah kanan kita warnain warna kuning. Biar bisa bedain aja. Nah, sekarang kita kalau udah bedain gitu, apa langkah selanjutnya sih? Nah, sekarang anggap aja 50 udah nggak punya urusan. 50 tuh udah dianggap aja udah bener dia udah. Nah, sekarang dibagi lagi. Nilai yang lebih kecil dari pivot itu dibagi dan nilai yang lebih besar itu dibagi. Dibagi dalam arti gini. Kita sekarang harus mengerjakan quicksort di bagian kiri dan quicksort di bagian kanan. Langkah-langkahnya tadi gimana? Yaitu menentukan nilai yang indeks paling kecil atau indeks yang paling kiri itu menjadi pivot, dan indeks yang paling kanan itu yang paling kiri juga di sini ya, di bagian kanan maksud saya, bukan yang paling kanan, sorry. Nah, indeks terkecil ya dari bagian kanan ini ditentukan juga sebagai pivot. Pivot kita warnain warna merah. Pada bagian kiri pivotnya itu 30, pada bagian kanan pivotnya 80. Nah, sekarang kita cek aja kondisinya sesuai algoritmanya. I itu harus lebih kecil sama dengan 30 untuk tetap bergerak istilahnya. Untuk mencari nilai terbesar, lebih besar daripada 30, dan J itu mencari nilai yang lebih kecil dari 30. Kalau nilainya J itu masih lebih besar daripada 30, maka J harus pindah tempat tuh istilahnya ya. Sekarang karena kita lihat kondisinya di sini bahwa I masih sama dengan 30, maka I bergerak kepada indeks selanjutnya. Di sini I bergerak nih ke kanan. Sekarang kita cek kondisinya. Apakah I itu lebih besar daripada 30? Iya, nilai 40 itu lebih besar, dan J betul juga. J itu lebih kecil daripada 30. Maka kalau kondisinya udah benar, maka ditukar tempatnya. Di sini juga sama. Kita cek dulu. Kita lihat bahwa I itu masih sama dengan pivot. Karena itu I ditambah indeksnya. Tambah indeks. Nah, J itu masih lebih besar daripada 80. Nggak boleh, karena J itu kan harusnya mencari nilai yang lebih kecil daripada 80. Maka J dikurang posisi indeksnya. Sekarang kita cek, I sudah lebih besar? Iya. J sudah lebih besar? Iya. Akhirnya bertukar tempat, ini juga bertukar tempat. Nah, tadi udah tukeran tempat, yang awalnya 10 di sini, pindah ke sini, 40 pindah ke situ, 60 pindah ke sini, 90 pindah ke situ. Kita lihat selanjutnya, kalau J
itu akan berkurang lagi dan I itu akan bertambah terus karena eh, mereka ini di sini ini sudah bertukar tempat. Kita lihat nih. J berkurang, J itu lebih besar daripada 30, iya, maka dikurangin berposisi pada 20. I itu lebih harus mencari nilai yang lebih besar daripada 30. Nah, I itu awalnya pindah ke sini. Nah, masih 20, masih lebih kecil daripada 30, nggak boleh. Akhirnya pindah lagi kepada nilai 40 ini. Lihat, I ada pada dan J sudah ada pada nilai indeks yang paling lebih kecil daripada 30. Sekarang posisinya udah I itu indeks I sudah lebih besar daripada indeks J. Maka pivot harus bertukar tempat sama J. Sekarang dilihat pivot tukaran tempat sama J. Nah, ini udah mulai tersortir nih. 10, 30, 40. Ini belum tersortir. Nah, di sini juga sama. J masih harus mencari nilai yang lebih kecil daripada 80 dan I masih harus mencari nilai yang lebih besar daripada 80. I bertambah kepada 70. Oh, nggak ada di sini, bukan ini nilainya. Tambah lagi. Nah, I sudah ada pada posisi nilai elemen 90. Dan J sudah ada pada posisi elemen 70. Nah, kalau udah I sudah lebih besar daripada J, maka tukeran tempat sama pivot. Jadi di sini udah mulai tersortir juga nih 3 elemen, 80, 90, 100. Tinggal 2 ini juga belum tersortir. Sekarang dibagi lagi caranya. Dari bagian kiri dan bagian kanan itu akhirnya dibagi lagi. Ini udah tersortir, anggap udah nggak ada. Sisa 20 sama 10. Ini juga 80, 90, 100 sudah tersortir, anggap nggak ada. 70, sisa 70 dan 60. Kita pilih pivot yang paling kiri atau indeks yang paling kecil. Indeks yang lebih paling kecil juga di sini. Kita cek pivot adalah 20 dan pivot ada 70. Variabel I ada pada pivot dan J ada pada 10. Kita cek I itu sama dengan pivot ya, atau I lebih harusnya mencari nilai yang lebih besar atau sama dengan pivot. Betul. Diam di sini. Nah, J itu nilainya harus lebih kecil dari pivot, daripada pivot. Karena sudah kondisinya ini sudah benar, maka tukeran tempat akhirnya. 20 bertukar tempat sama 10. Dan di sini juga sama. Pivot sudah sama bersama dengan I dan J itu memang lebih kecil daripada pivot itu sendiri, yaitu 70, maka bertukar tempat. Nah, kita lihat nih, di sini udah tersortir 10 sama 20. Di sini juga 60 sama 70. Kita sortir dari nilai terkecil ke besar. Nah, 10 sama 20 masukin ke nilai yang sebelumnya itu, yang sudah kita sortir sebelumnya. Sebelum dua elemen ini kan ada 4 elemen kita sortir awalnya, yaitu 10, 20, 30, 40. Balikin. Nah, di sini juga sama. 60, 70, 80, 90, 100. 60 sama 70 dibalikin ke barisannya. Nah, tadi awalnya kita punya pivot yang paling pertama, yaitu nilai 50. Sekarang ada di sini. Ada di udah kembali lagi ke barisan awalnya, barisan array. Kita bisa lihat array-nya yang awalnya amburadul nggak bisa dilihat, 50 itu awalnya di depan, 10 itu awalnya di belakang. Kita bisa lihat bahwa sudah tersortir dari nilai terkecil ke yang terbesar. Kurang lebih algoritmanya seperti itu. Lihat semua langkah yang sudah dilakukan tadi, dari memilih pivot hingga menukar nilai I dan J, disebut dengan partitioning process. Partitioning itu artinya kan membagi, partitioning, dan proses membagi-bagi gitu. Oke, kita lanjut ke algoritma dari partitioning process, yang dimana kita membuat fungsi in partition dengan parameter in A atau array, lalu in low dan in high. In low dan in high itu adalah indeks yang low atau terendah, dan high adalah indeks tertinggi. Lalu kita assign in pivot kepada A of low, yang artinya elemen pada array yang berposisi pada indeks low itu adalah pivotnya.
Jika divisualisasikan, pivot itu berposisi pada indeks 0. Karena low itu bisa kita assign sebagai 0. Lalu in E sama dengan low dan J sama dengan high. Yang artinya E kita assign kepada indeks low dan J adalah indeks tertingginya. Jika maksimum dari size of array-nya itu 10, maka J itu kita assign sebagai 10 dan low sebagai 0. Jadi bisa dibedakan ya bahwa pivot ini memilih elemen yang berposisi pada array A of low, sementara variabel I dan J itu menunjuk kepada indeks dari array tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa lihat kita melakukan do while loop, nested loop, yang dimana kita melakukan do while, lalu kita di dalamnya kita melakukan do while juga. Nah, disinilah kita melakukan perintah-perintah ini saat I lebih kecil daripada J. Jadi selama nilai I itu masih lebih kecil daripada J, maka kita lakukan perintah-perintah ini. Yaitu yang pertama, do I++ while A of I lebih kecil sama dengan pivot. Yang artinya kita menambahkan variabel I saat elemen yang berposisi pada I itu lebih kecil atau sama dengan pivot. Lalu do J minus while A of J itu lebih besar daripada pivot. Yang artinya nilai J akan dikurangi 1 saat elemen pada J itu masih lebih besar daripada pivot. Lalu jika I lebih less than J atau I lebih kecil daripada J, maka kita memanggil fungsi swap. Kita harus membuat algoritma swap juga nantinya. Oke, selanjutnya pada swap ini mereference alamat dari A of I dan alamat dari A of J. Jadi elemen-elemen yang ada pada yang sedang ditunjuk oleh I dan sedang ditunjuk oleh J itu harus ditukar jika kondisi I itu masih lebih kecil daripada J. Nah, selanjutnya jika kondisi ini kita sudah ulang hingga kondisi ini sudah tidak benar, maka address dari A of low dan A of J itu ditukar. Artinya, di sini kita memanggil fungsi swap untuk menukar pivot dan menukar alamat dari pivot dan alamat dari elemen yang ditunjuk oleh J. Seperti algoritma yang sudah saya jelaskan tadinya. Terakhirnya yaitu karena kita memakai fungsi int, maka kita harus mereturn sebuah nilai. Dan di sini kita menilai return J, yang dimana J itu sudah menjadi pivot itu sendiri. Selanjutnya, algoritma dari pelaksanaan quicksort. Nah, kita memakai void quicksort dengan parameter array, in A, lalu in low, dan in high. Kita mendeklarasikan in J. Untuk apa nantinya? Kita mengecek kondisi dulu bahwa jika low lebih kecil daripada high, maka lakukan J itu di-assign menjadi partition dengan parameter A, low, dan high. Fungsinya di sini J menentukan pivot dan membagi-bagi elemen-elemen yang ada pada array. Lalu disinilah fungsi rekursif yang saya bilang tadi, bahwa quicksort itu bekerja secara rekursif. Di sini kita men-sorting elemen sebelah kiri atau elemen yang lebih kecil dari pivot. Contohnya yaitu yang ini. Dalam visualisasi ini kita melakukan pemanggilan quicksort partition tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa kita harus membuat void quicksort, fungsi void dengan quicksort. Kita bisa lihat parameternya yaitu in array, lalu in low, dan in high. Nah, sekarang kita deklarasikan in J yang nantinya akan dipakai sebagai partition positioning. Yang artinya algoritma partition tadi akan diassign pada variabel J. If atau low lebih kecil daripada high, maka kita akan melakukan perintah-perintah ini. Di sini partition proses dari elemen array yang pertama kali, elemen array-nya di sini. Nah, di sini untuk sorting
elemen yang sebelah kiri. Maka dari itu, kita bisa lihat bahwa parameternya sudah berubah, bukan high lagi, tetapi J-1. Artinya, ketika pada algoritma ini, kita bisa lihat return J, yang dimana J itu adalah pivot. Maka J-1 adalah elemen yang sebelum pivot. Artinya, saat pivot itu sudah berada pada posisi seharusnya, maka pada quicksort yang sebelah kiri ini, kita memanggil fungsi secara rekursif untuk mengsorting elemen yang lebih kecil daripada pivot. Dan bawahnya yaitu mensorting elemen yang lebih besar daripada pivot. Mengapa parameternya yang di sini adalah high, sementara di sini J plus 1? Nah, bisa secara logika bahwa pivot itu sudah ada pada posisi seharusnya. Maka dari itu, J plus 1 itu adalah elemen yang lebih besar daripada pivot itu sendiri dan menjadi indeks yang paling rendah di sebelah kanan, dan high itu menjadi indeks yang paling tinggi dari elemen yang lebih besar daripada pivot atau elemen sebelah kanan. Seperti ini contohnya. Jadi di sini 50 itu adalah pivot yang sudah seharusnya. Nah, ini adalah J-1 dan di sini adalah J plus 1. Ini adalah high dan ini adalah low. Algoritma tadi itu adalah algoritma yang paling penting pada quicksort. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan dan memperlihatkan coding atau sintaks tentang quicksort ini. Ini adalah contoh dari program quicksort atau program sederhananya ya. Nah, kita sudah cantumkan algoritma yang tadi saya sudah jelaskan dan disinilah kita membuat fungsi dari swap itu sendiri. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi swap untuk penukarannya. Yang pasti kita membuat void swap dengan nama swap, lalu int pointer A, lalu int pointer B. Kita bisa bikin seperti ini. Kenapa pointer? Agar nilai dari elemen tersebut tetap dikembalikan tanpa harus menggunakan fungsi int. Agar alamat dari elemen tersebut dapat berubah nilainya. Jadi jika kita tidak memakai pointer, nanti elemen tersebut hanya ditukar pada fungsi void swap ini. Nanti jika saat pemanggilan setelah algoritma itu tersorting, nilainya tidak akan tersorting. Maka dari situ kita membuat dengan parameter yang pointer. Lalu kita membuat variabel temp untuk menyimpan nilai sementara. Dan di sini kita assign temp sama dengan pointer A, lalu pointer A kita assign pada pointer B, dan pointer B kita assign pada temp. Oke, inilah algoritma pertukarannya. Misalnya ada 12 di sini dan di sini ada 10. 12 disimpan pada temp, lalu algoritma A ini masih kosong istilahnya, dan diassign pada nilai 10. Dan nilai 10 B ini sudah kosong, dan diassign B adalah temp yang awalnya tadi adalah 12. Nah, disinilah pertukaran itu terjadi. Lalu kita membuat in partition. In partition ini sudah saya jelaskan tadi, dan saya cantumkan di sini E will be looking for greater element for pivot, yang artinya variabel I akan mencari nilai yang lebih besar daripada pivot, dan J akan mencari nilai yang lebih kecil dan atau sama dengan. Ini OR harusnya ya. Nah, jika sudah kita cantumkan algoritmanya, di sini juga algoritma quicksortnya kita sudah cantumkan, dan pada fungsi inMain inilah kita menggunakan fungsi-fungsi yang lainnya. Algoritma quicksort itu terjadi. Oke, kita save dulu. Nah, disinilah kita bisa lihat kita deklarasikan sebuah array namanya bilangan dengan ukuran 10. Lalu kita assign integer I. Ini untuk for loop-nya di sini. Kenapa di sini pakai for loop? Ini untuk menginput bilangan-bilangan yang ingin disorting. Misalnya nanti kita input bilangan secara acak, 40, 30, tapi tidak berurutan gitu.
Nah, disinilah input dari bilangan tersebut oleh user. Nah, di sini kita bisa lihat ini memperlihatkan elemen pada array sebelum dilakukan sorting. Disinilah kita harus memakai for loop untuk print atau cout. Karena kita menggunakan C++, maka dari itu kita menggunakan cout saja. Bisa juga memakai printf, tapi header-nya juga harus diganti ya. Nah, di sini kita memakai cout. Nah, untuk memperlihatkan nilai-nilai yang ada pada array tersebut. Lalu disinilah pemanggilan quicksort terjadi. Jadi melakukan quicksort array bilangan dengan indeks low-nya itu adalah 0 dan indeks high-nya itu adalah 10. Jadi indeks yang terbesar itu adalah 10 atau indeks maksimal dari bilangan itu sendiri. Dan dalam quicksort memanggil fungsi partition, dan pada partition itulah parameter tersebut dipass dan partitioning prosesnya dilakukan di sini, lalu dikembalikan kepada quicksort, dan disinilah pemanggilan quicksort itu terjadi. Setelah pemanggilan quicksort, maka kita memperlihatkan array yang sudah disorting. Tentu masih harus memakai for loop untuk memperlihatkan bilangan-bilangan yang ada pada array. Return 0 untuk keluar dari menyelesaikan program tanpa kesalahan. Oke, di sini sudah saya lakukan pada terminal untuk melihat hasil dari program yang sudah dijalankan dari program quicksort. Di sini kita melakukan perintah g++ quicksort.cpp. Oke, lanjut out. Input bilangan pertama, misalnya kita input 30, lalu bilangan kedua yaitu 10, lalu 40, 20, 60, 70, 89 misalnya, lalu 90, lalu 24, dan misalnya kita buat 43. Oke, nah kita bisa lihat array sebelum sorting yaitu 30, 10, 40, 20, 60, 70, 80. Ini belum tersorting intinya ya. Dan array setelah dilakukan sorting, kita bisa cek 10 dari yang terkecil ya, 10, lalu 20, 24, 30, 40, 43, 60, 70, 89, lalu 90. Nah, kurang lebih seperti itu demo dari quicksort dan juga penjelasan dari algoritma quicksort itu sendiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya, silakan cantumkan di kolom komentar, dan juga saya akan menaruh referensi-referensi mana saja yang saya lakukan untuk sebagai pembuatan video quicksort ini. Selanjutnya kita akan beralih kepada algoritma A*. Algoritma ini adalah algoritma pathfinding atau pencari jalur untuk mencari rute terpendek dengan cara menghitung wilayah sekitarnya dari node yang sedang diperhatikan. Pada algoritma A*, setiap blok atau setiap vertex berpindah secara horizontal dan vertikal itu bernilai 1, sementara secara diagonal itu bernilai 1,4. Mengapa begitu? Karena bisa dilihat bahwa di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yang dimana jika kita ganti nama dari 3 bagian kotak ini, yaitu dari vertex A, lalu di sini kita namai vertex B, dan di sini vertex C, kita bisa lihat untuk mencari nilai rute tercepat dari A menuju C itu
dengan cara bergerak secara diagonal. Dan sementara yang kita ketahui sementara ini hanyalah nilai dari A menuju B dan B menuju C, yaitu 1 dan di sini 1. Bisa dilihat bahwa dari sisi AB dan sisi BC, untuk mencari sisi AC, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar 2. Yang dimana akar 2 adalah 1,41421. Kita hanya perlu mengambil satu angka di belakang koma. Sekarang kita beranjak kepada konsep dari algoritma ini. Misalkan kita punya suatu vertex A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, yang dimana kita ingin bergerak dari vertex A menuju vertex L. Disinilah algoritma ini mencari wilayah sekitarnya untuk dihitung, yang dimana terdapat beberapa ketentuan seperti G-cost. G-cost adalah singkatan dari geographic cost, yang dimana itu adalah nilai dari vertex awal hingga vertex sekarang. Dan lalu ada H-cost atau heuristic cost, yaitu nilai perkiraan dari vertex sekarang ke vertex tujuan. Lalu F-cost, yang dimana F-cost ini adalah gabungan dari G-cost ditambah H-cost, yang dimana itu adalah perkiraan jalur terpendek dari nilai awal hingga ke vertex tujuan tersebut. Oke, kita bisa lihat biasanya G-cost itu dituliskan pada sisi pojok kiri atas dari suatu vertex, lalu pada pojok kanan atas bisa dilihat bahwa ini adalah H-cost. Kenapa nilai ini bisa 3,6? Bisa saya ingatkan bahwa untuk mencari H-cost, kita harus mencari nilai Pythagoras dari A menuju L. Bisa dilihat, mana kita bisa hitung di sini ada 1, 2, dan di sini 1, 2, 3. Di sini 2 nilai, dan di sini 3 nilai. Dan secara teorema Pythagoras, kita bisa jumlahkan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yang hasilnya nanti adalah 3,6. Kenapa G-cost-nya itu 0? Karena G-cost itu nilai dari nilai vertex awal atau vertex A ini menuju vertex yang sedang ditempati. Sementara yang sekarang kita tempati yaitu vertex A, maka nilainya 0. Baiklah, di sini kita bisa lihat bahwa bergerak secara vertikal dan horizontal, G-cost akan bertambah 1 dan H-cost tetap berada pada perhitungan Pythagorasnya dari nilai vertex tersebut. Vertex B bisa dihitung H-cost-nya yaitu 1, 2 ditambah 1, 2. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarkan menjadi 2,8. Dan di sini G-cost akan bertambah 1,4 karena bergerak secara diagonal. Sementara H-cost-nya yaitu 2,2. Dan penjumlahan dari 3 vertex ini kita cari yang paling kecil terlebih dahulu. Kita bisa lihat yang paling kecil yaitu vertex F dengan nilai 3,6. F-cost-nya itu adalah 3,6. Maka kita klik 3,6 ini untuk mencari bilangan-bilangan sekitarnya. Oke, kita cek bilangan sekitarnya, yaitu bergerak secara diagonal, G-cost itu akan bertambah 1,4. Dan di sini 1,4 ditambah 1,4 yaitu 2,8, dan nilai dari H-cost 2,2 di sini. Jadi jika dijumlahkan nilainya 5,0. Tentu ini sangat besar nilainya, kita tidak perlu hiraukan. Di sini juga sangat besar. Kita bisa hitung 1,4 ditambah 1,4 2,8, dan di sini 3,0. Mengapa? Karena jika bergerak secara horizontal dan vertikal, nilai H-cost itu akan bertambah 1. Jadi di sini tambah 1, di sini tambah 1 lagi, dan di sini tambah 1. Oke.
Kita bisa cek lagi di sini ada 2,4 dan 1,4 yang akan berjumlah 3,8, dan di sini juga 2,8 ditambah 1,0 yang sama juga berjumlah 3,8. Kita pilih nilai edge cost yang lebih rendah, yaitu nilai vertex K. Oke, untuk mencari tujuan selanjutnya kita mencari nilai terkecilnya dulu, yang tentunya adalah L, di mana L berjarak 3,8 yang awalnya dari vertex K, di mana G cost adalah 2,8 diambil dari sini 1,4 tambah 1,4, dan saat K menuju L itu bergerak secara horizontal dan bisa dilihat bahwa bertambah 1, maka 2,8 ditambah 1 3,8, dan edge cost sudah menjadi 0 karena sudah mencapai vertex tujuannya. Maka dari itu path yang kita atau jalur yang kita pilih yaitu dari A menuju F, lalu menuju K, dan menuju L. Ini contoh dasarnya yang kita gunakan tanpa hambatan. Bagaimana jika kita menggunakan hambatan? Prinsipnya masih sama, kita mencari G cost dan mencari H cost juga dan dijumlahkan untuk F cost yang terkecil. Oke, di sini kita mempunyai tujuan awal vertex ini, vertex yang merah ini, dan kita mendapatkan menuju vertex yang hijau. Oke, kita bisa klik dan kita menemukan 4 bagian ini. Ini adalah sekitaran dari vertex merah yang kita sudah pilih. Dan ingat, vertex merah itu artinya yang sudah kita close atau sudah kita tutup, yang dimana nilainya tidak bisa dirubah lagi. Sementara itu, kita bisa cek sekitarannya. Jika bergerak secara horizontal dan vertikal, G-cost bertambah 1, dan jika bergerak secara diagonal, G-cost bertambah 1,4. Di sini kita bisa lihat nilainya 4,1 diambil dari 1, 2, dan 3, 4 ditambah dengan kuadrat dari 1 kuadrat. Yang hasilnya edge cost dari titik ini menuju vertex ini yaitu 4,1 jika dijumlahkan 5,1. Dan kita bisa mencari nilai yang paling kecil yaitu 4,6. Baiklah, kita cek sekitarannya. Dan yang paling penting adalah kita cek sekitaran di sini. Dan ke kiri kita bisa lihat kita tambahkan 2,0 dan di sini edge cost-nya 4,2 yang akan membuat nilai menjadi 6,2. Dan nilai yang terkecil adalah 6,0, maka kita akan coba klik lagi dan kita cek sekitarannya dan kita sudah tutup 3 vertex. Dari sini menuju ke sini dan menuju ke sini. Dan kita cek sekitarannya sama masih 2,4 jika bergerak secara horizontal dan vertikal akan menambah 1, di sini menambah 1 jadi 3,4, secara diagonal akan menambah 1,4. Di sini nilai 3,8 dan nilai terkecil yaitu vertex ini yaitu 6,0 dengan G cost 3,8 dan H cost 2,2. Mari kita lihat hasilnya jika kita klik ini. Sekitarannya yaitu terdapat 6,2. Dan kita pilih dengan H cost yang terkecil, yaitu 6,2 yang di bawah ini. Kita cek lagi sekitarannya dan disinilah kita bisa melihat bahwa vertex selanjutnya yaitu vertex tujuannya sudah bernilai paling kecil karena sudah bernilai 6,2 yang diambil dari 5,2 ditambah 1 menjadikan 6,2. Di sini nilai vertex belah dari tujuannya, edge cost-nya bernilai 1 dikarenakan bersebelahan dengan vertex tujuannya, yaitu vertex yang hijau. Kita klik selanjutnya, maka path yang kita pilih dengan hambatan, yaitu dari sini menuju ke sini. Ini adalah path tercepat jika kita menemukan hambatan. Tetapi kasusnya
tidak akan seperti ini secara terus-menerus, di mana kita menghitung F-cost dan kita mencari F-cost dengan nilai terkecil. Kita akan menemukan beberapa hambatan yang nantinya akan secara random atau secara acak, yang dimana jika kita memilih nilai yang paling kecil, itu tidak akan berjalan dengan baik, atau nilai yang dinamakan shortest path itu akan berubah, tidak efisien lagi. Contohnya seperti ini. Mari kita analisis dulu. Kita klik vertex awalnya, yaitu kita sudah menemukan vertex ini dengan nilai h-cost 5,0. Kita klik dan kita cari sekitarannya yang dengan f-cost yang paling kecil, yaitu 4,2. Dan kita bisa lihat ada dua nilai, yaitu f-cost dengan nilai 5,2 dan f-cost dengan nilai 5,6. Sekarang kita pasti pilih 5,2 karena nilainya lebih kecil. Nah, kita cek, sekitarannya dicek. Nah, di sini kita sudah ada blokade, di sini juga ada blokade. Dan satu-satunya pilihan yaitu menuju 5,6 ataupun 5,6 yang di bawah ini. Dua vertex ini adalah vertex pilihan kita, yang dimana kita akan cek nilai sekitarannya juga. Nah, kita coba yang ini. Nah, maka dari itu kita bisa cek sekitarannya, yaitu bernilai 6,4 dan 7,8. Yang dimana 4,4 yaitu ditambah dari 3,4 ditambah 1, dan 3,4 ditambah 1,4, di sini 4,8. Nah, kita bisa lihat makin lama jika kita selalu pilih nilai terkecil, itu tidak akan menjadi shortest path, karena nilai f-cost terkecil itu nantinya akan bertambah besar, nantinya lama-lama bertambah besar juga. Jadi mungkin kurang efisien juga kalau kita bisa bilang ya. Nah, dari sinilah kita juga bisa mempertimbangkan di mana ada saatnya untuk memilih vertex lainnya untuk dipertimbangkan menjadi jalur yang kita pilih. Oke, selanjutnya kita pilih 5,6 ini untuk dicek sekitarannya. Dan 2,0 akan ditambah 1 G-cost-nya menjadi 3,0, dan H-cost-nya adalah 3,1 dan F-cost-nya 6,1. Kita cek selanjutnya 6,1 yang nantinya akan mengecek sekitarannya, yaitu 6,4 dan 7,0. Kita bisa lihat di sini ada 6,4 dan di sini juga ada 6,4. Kita bisa pilih di antara kedua vertex ini untuk dicek sekitarannya. Mari kita pilih yang ini dulu. Nah, jika kita lihat, dan dari keempat nilai ini, nilai yang paling kecil yaitu adalah 7,6, yang dimana ini adalah angka yang cukup besar untuk f-cost, dan jika kita jumlahkan nantinya itu tidak akan menjadi begitu pendek ya. Nah, di sini 4,4 kita tambahkan g-cost-nya itu menjadi 5,4, kita tambah 1. Di sini juga kita tambah 1,4 jadi 5,8, dan vertex ini h-cost-nya yaitu 2,2 dan 1,4. Ini tidak mungkin kita pilih karena ini sangat besar nilainya, dan ini nilainya akan berlawanan dengan tujuan kita. Baiklah, kita coba pilih 7,6 ini. Nilainya terupdate. Yang ini awalnya 8,2 menjadi 7,8, karena 5,4 jika bergerak secara horizontal, maka nilai G-cost-nya itu akan menjadi 6,4 dan H-cost akan bernilai 1,4. H-cost-nya akan bernilai sebesar 7,8. Mungkin ini akan bertambah besar, jadi kita coba lagi. Dan kita bisa lihat tujuan kita, yaitu vertex hijau ini, sudah bisa ditentukan nilainya, yaitu 7,8. Tetapi ini nilai angka yang sangat besar, maka kita coba klik nilai vertex yang ini.
6,4. Dan jika bergerak secara lurus, vertex-vertex ini akan bernilai sama. Jika dilihat, nilainya akan menjadi lebih kecil, yaitu 6,4. Jika kita perhitungkan, dari 5,0, 4,2, 5,2, 5,6, 6,4, 7,6, dan 7,8 ditambah 7,8 yang sebelumnya, ini akan bernilai sangat besar dan tentu shortest path itu harus bernilai f-cost itu harus bernilai yang paling kecil. Jika kita perhitungkan dari 5,0 dengan path seperti ini, dari 5,0, 4,2, 5,2, 5,6, 6,4, 7,6, 7,8, dan 7,8. Dari sini menuju ke sini itu tidak begitu efisien dan tidak begitu short, tidak begitu pendek. Meskipun kita memilih nilai yang paling kecil saat memilih 4,2 antara 5,2 dan 5,6. Tapi jika kita memilih 5,6 terlebih dahulu, bisa jadi itu memungkinkan kita agar mendapatkan nilai yang lebih kecil jumlah f-cost-nya dibandingkan memilih nilai yang lebih kecil terus-terusan. Kita bisa klik ini dan bernilai 6,4. Maka jalur terpendek yang kita pilih yaitu seperti ini. Maka dari itu kemungkinan untuk nilai yang tidak selalu kecil itu juga bisa, tergantung dengan situasi blokadenya. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang algoritma A-star dan di mana kita memprediksi wilayah sekitarnya dengan menghitung G-cost dan H-cost yang nantinya akan mendapatkan nilai F-cost. Dan kita mencari nilai F-cost dengan nilai terkecil, tetapi tergantung dengan situasi blokadenya. Jika blokade itu memungkinkan kita untuk memilih nilai yang besar terlebih dahulu, maka kita bisa memilih nilai tersebut yang nantinya akan berdampak lebih cepat dibandingkan kita memilih nilai yang lebih kecil terlebih dahulu. Baiklah, segitu saja penjelasan tentang algoritma A-star, dan ini adalah hasil akhir dari perhitungan algoritma tersebut. Saya Gede Wijaya, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun salah kata, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.